Sebagai generasi muda, pastinya kita akan banyak mencetak prestasi-prestasi sebagai tolak ukur seperti apa dan bagaimana kita akan mengembangkan potensi diri untuk membuat kita lebih berkreativitas lagi. Dan tentunya dengan melakukan hal-hal yang menjadikan kita remaja yang banyak prestasinya. Saatnya kita konsenin obrolan seru remaja berprestasi. Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, Bali. Yeay, selamat siang Sobat Kreatif. Balik lagi barengan Eka Purni dan juga ada Jeko Alvaris ya. Ya, di siaran Remaja Berprestasi edisi 27 November 2016 sampai dengan jam 12 siang nanti. 5,3 Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Yeay, siang begini ya Jeko ya, di hari Minggu yang panas-panas begini di Jeko, kita enak banget di sini ngadem gitu ya. Ngadem gitu ya, di luar panas tapi kita ngadem di dalam ya. Jangan ngiri ya Sobat Kreatif ya. Ya pastinya setiap hari Minggu seperti biasa, Sobat Kreatif di rumah ketemuan lagi barengan Eka Purni dan juga Jeko. Kali ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik nih. Betul, jadi seperti biasa kita bakal ngobrol seputaran dengan prestasinya selama sejam ya, sampai jam 12 siang nanti ya. Iya pastinya, dan kita mau sapa dulu untuk kedua narasumber kita kali ini. Hai. Hai, apa kabar? Baik. Ya. Tapi ngomong-ngomong kita belum kenalan namanya ya. Jadi yang sudah hadir pada saat ini di studio Pro 2 ada Igusti Ayu Istri Raka ya, dan juga Nikadek Anggun Cahyani. Oke. Panggilannya siapa nama panggilannya? Anggun sama? Ya, sama Gung Ayu. Sama Gung Ayu ya. Anggun sama Gung Ayu. Oke. Jadi prestasi dari Gung Ayu dan juga Anggun ini nyerempet-nyerempet atau memang fokusnya itu di lomba karya tulis ilmiah Jeko. Dan memang kebetulan satu tim ya. Satu tim ya. Kemanapun berada mereka selalu berdua. Oke. Dan mereka juga asal dari SMAN 1 Sukawati ya. Ya, SMAN 1 Sukawati, dan kali ini sedang berada di kelas 12. Kelas 12 ya. SMA tentunya, dan besok akan mengikuti ulangan umum. Waduh. Wow. Ini udah belajar belum? Udah belajar belum? Perlu belajar nih kayaknya nih. Oh gitu ya. Oke, jadi untuk prestasi dari Gusti Ayu Istri Raka ini, itu ada juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Fakultas Peternakan dan juga Pertanian Universitas Diponegoro tahun 2016. Sama juga ya sama Anggun ya. Kemudian juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana di tahun 2015. Oke. Kemudian ada lagi juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi di Universitas Mahasaraswati Denpasar di tahun 2015. Oke. Dan satu lagi ada juara 1 lomba pidato tingkat provinsi dalam rangka gelar apresiasi pemuda Bali tahun 2015 ya. Iya, itu. Kemudian untuk Anggun sendiri itu sebenarnya satu tim sama Gung Ayu ya. Namun bedanya Anggun ini pernah menjadi putri lingkungan di sekolahnya di tahun 2014. Oke, baiklah. Wow, itu lomba karya tulis ilmiah gitu ya untuk Anggun dan juga Gung Ayu. Dan ini tidak satu kelas ya, karena tadi sudah ngobrol bareng gitu Jeko, ada kelas Gung Ayu dari kelas IPS, IPS, kemudian Anggun IPA. Anggun IPA gitu ya. Nah loh, gimana tuh caranya nyatuin tuh antara IPS dan juga IPA tuh? Atau mengalir begitu aja? Sebenarnya komunikasi aja yang penting ya. Jadi misalnya kalau ada jam kosong gitu, jadi kita konek-konek aja gitu buat ngumpul buat karya tulisnya itu sendiri. Oke. Walaupun beda kelas tapi tetap bisa ketemu gitu ya. Mungkin pas istirahat kali ya. Iya, bisa jadi. Tapi kalau Gung Ayu sendiri kan ini IPS ya Gung ya, dan dan Anggunnya IPA. Itu topik karya tulis yang misalnya kalian ajukan atau misalnya yang kalian buat, kalau misalnya kebanyakan IPA, gimana tuh cara Gung Ayu menyesuaikan tuh? Sebenarnya sebelum buat ide itu kita diskusi dulu gitu ya. Jadi kalau emang udah serak, itu saya adaptasiin aja, sesuaiin aja gitu, saling ngedukung gitu. Saling ngedukung. Oke. Jadi harus pintar adaptasi ya. Dan kalau kalian berdua gitu ya, kenapa sih suka karya tulis ilmiah gitu? Kenapa, apa sih keunggulannya gitu ya? Apa yang membuat spesial gitu?
Kalau karya tulis ilmiah itu kalau lomba-lombanya itu ajangnya itu bergengsi, apalagi tingkat provinsi dan nasional. Dan nanti untuk mempersiapkan nyari kuliahnya itu lebih gampang kalau pakai sertifikat karya tulis. Oke. Ada nggak sih misalnya di salah satu poin di karya tulis gitu yang kalian demen banget gitu untuk menggeluti karya tulis gitu? Kenapa nggak esai gitu misalnya? Atau jurnalistik? Kalau di karya tulis itu kan ada eksperimen percobaan di sana kita lebih seru kan, lebih menantang gitu loh. Oke, berarti kalian remaja yang suka coba-coba ya. Oke, baiklah. Kita coba-coba. Tapi coba-cobanya positif dong ya, Positif, Jeko ya. ya. Tapi sampai juara 1 gitu di tingkat betul. provinsi dan juga tingkat nasional. Dan ya pastinya juga ya, sejak kapan sih sebenarnya kalian ikut lomba karya tulis ilmiah gitu? Sejak SMA kah atau sudah dari dulu? Kalau saya secara pribadi itu sejak SMA. Jadi kelas 10 itu pertama itu setelah Latdas itu kita disuruh, bukan disuruh ya, mungkin wajib untuk ikutin lomba itu. Jadi kita coba ikut di Universitas Mata Saraswati Denpasar, dan kebetulan waktu itu dapat juara 2 gitu. Jadi termotivasi lagi untuk ikut lomba-lomba karya tulis lainnya. Oke, kalau untuk Anggun sendiri gimana tuh? Kalau saya sebelumnya SMP udah pernah ikut. Awalnya tuh cuma ditunjuk-tunjuk aja, ditunjuk 3 orang. Terus awalnya gagal gitu kan. Abis itu SMA ada pengenalan ekstra, ekstrakir. Terus saya coba-coba ikut gimana sih caranya biar jadi kir itu berprestasi kayak gitu. Ternyata gampang, nggak terlalu sulit kayak gitu. Oke, ternyata gampang, dan kita akan mengorek ya kenapa itu bisa gampang gitu. Iya, betul. Padahal sebenarnya kalau remaja-remaja lainnya tuh kalau ngelihat tulisan aja yang banyak banget itu udah pingin muntah gitu ya. Pengen, waduh ini kayak banyak tulisan, males baca gitu Males intinya baca ya. gitu. Oke, baiklah, nanti kita explore lagi Betul. Jeko ya tentang prestasi dari Anggun dan Gung Ayu. Kita balik ke single dan tetap di Remaja Berprestasi sampai dengan jam 12 siang nanti. Masih dari kawasan Metropolis Hemboro 70 dan Pasar Bali. Ya, masih juga balik lagi barengan Eka Purni dan juga Jeko ya. Dan Betul. juga kita masih ditemani oleh Gung Ayu dan juga Anggun. Ya, pastinya kita sudah banyak sekali tadi ngobrolin mengenai ketertarikannya ya mereka berdua di bidang karya tulis ilmiah. Buat Yes. sobat kreatif di rumah yang baru aja stay tune, jangan khawatir karena kita baru mulai ini ya. Nanti buat kamu mungkin yang mau bertanya sama mereka berdua, kenapa sih suka karya tulis ilmiah gitu ya, atau mungkin punya apa ya pengalaman, boleh ya bisa telepon ya. Boleh, bisa telepon. Atau tadi kan dibilang pada akhirnya kalau misalnya sudah lama menerjuni bidang karya tulis itu gampang aja. Nah, loh, bisa ditanya tips-tipsnya ya kenapa itu Boleh. bisa gampang ke Anggun dan juga Gung Ayu. Nanti bisa telepon di 0361265403. Iya, sampai jam 12 siang nanti ya Jeko ya. Dan kita lanjut aja ke pertanyaan untuk Anggun dan juga Gung Ayu. Itu kan dari banyak sekali lomba yang pernah kalian ikuti gitu ya, Gung Ayu dan juga Anggun, itu pernah nggak sih mengalami kegagalan? Dan pada saat mengalami kegagalan itu biasanya sudah nggak mau lomba lagi gitu kan, dan kapok untuk lomba karya tulis ilmiah lagi. Nah, apa sih yang membuat kalian itu bangkit lagi untuk bisa ikut lomba karya tulis ilmiah pada akhirnya dan mendapatkan juara gitu? Ayo siapa dulu? Kegagalan itu saya sempat rasakan ya sama tim itu juga sudah beberapa kali gitu. Soalnya awalnya sempat sedih iya, kecewa iya, dan sempat nggak ingin ikut lomba lagi gitu. Tapi setelah pikir-pikir gitu, waktu itu akan terus berjalan gitu. Dan saya juga mau udah kelas 12, jadi kalau buat karya tulis ilmiah itu kan tidak secepat kayak buat karangan lain ya. Jadi bisa berbulan-bulan eksperimen itu. Jadi dari sana itu saya termotivasi gitu lagi karena kegagalan itu tuh saya jadikan apa ya istilahnya motivasi saya untuk bisa lebih baik lagi dalam buat karya tulis. Jadi dari kegagalan itu saya bisa introspeksi diri gitu lah, mungkin dari presentasi yang kurang atau ide yang kurang menarik atau kesalahannya di mana gitu. Oke, kalau untuk Anggun sendiri gimana tuh? Kalau saya biasanya sih kalau gagal itu hal biasa. Yang penting kita nggak takut untuk mencoba lagi seperti itu. Kan masih banyak ada peluang-peluang yang bisa kita coba. Kita kayak gagal di sini belum tentu gagal untuk yang kedua kalinya seperti itu. Asalkan kita mau berusaha dan membenahi diri seperti itu. Oke. Jadi intinya pernah gagal ya. Ya Pernah pastinya gagal, pernah, pasti ya. pastinya pernah gagal. Selain kalian diri sendiri gitu ya, siapa sih orang yang bisa mensupport saat kalian gagal sehingga pada akhirnya kalian oke, aku lanjut lagi nih gitu? Kalau dari saya pribadi sih orang tua saya. Kata orang tua saya sih kalau gagal nggak kenapa, itu udah biasa, yang penting kamu berani untuk mencoba seperti itu. Selain orang tua saya sih juga guru-guru dan teman-teman kayak gitu. Oke, kalau untuk Gung Ayu gimana tuh? Yang mendukung tentu keluarga ya, terutama kakak. Soalnya kakak kan juga suka buat karya tulis gitu.
Jadi selain keluarga juga pembina KIR terutama. Jadi mereka melihat ada potensi di tim saya ini. Jadi jangan trauma lah untuk mencoba lagi gitu. Karena kan ya gagal tuh bisa jadikan pembelajaran gitu. Oke, baiklah. Jadi terima kasih untuk orang tua dan juga gurunya ya ya pasti guru pembina daripada KIR itu yang sangat berjasa ya. Mungkin bisa dititip salam sama pembinanya kalau misalnya dengar, atau guru-guru yang ingin dititip salamin karena kebetulan kan hari guru gitu ya. Kemarin ya. Kemarin. Ya, salam untuk guru-guru SMA Negeri 1 Sukawati, khususnya pembimbing KIR SMA Negeri 1 Sukawati. Oke. Nah kalau untuk Anggun sama Gung Ayu ya, Gung Is. Oke. Nah, kalau siapa tuh Jeko? Ya, ada istrinya tadi kan namanya. Oh, ya. Nah kalau untuk karya tulis ilmiah yang menjadi favorit kalian itu apa sih? Yang tentang apa gitu? Kalau saya sih semuanya hampir suka karena semua memiliki keunikan tersendiri gitu. Oke, semuanya ya. Tapi siapa tadi yang mau jawab? Kalau saya secara pribadi itu yang saya suka itu waktu ikut lomba di Taman Sidoarjo ya, Surabaya. Jadi saya dan tim itu mengangkat judul pemanfaatan limbah biji wani sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan cupcake. Jadi kalau memang kita kritis gitu, jadi limbah tidak selamanya itu dia menjadi limbah gitu. Bahkan kalau kita mampu untuk mengolahnya itu bisa bernilai ekonomis gitu. Jadi itu yang kemarin sempat diangkat ya di Universitas yang itu untuk di Taman Sidoarjo. Di Taman Sidoarjo. Oke. Nah kalau untuk membuat karya ilmiah biasanya butuh waktu berapa lama itu? Yang paling cepat dan paling lama? Gimana? Boleh ceritain dong. Itu sebenarnya karya tulis ilmiah itu tergantung tekniknya ya, metodologi penelitiannya mau pakai apa mau eksperimen kah atau non eksperimen. Kalau misalnya eksperimen itu tergantung topik yang akan dibahas gitu. Tapi biasanya paling cepat saya dan tim itu 2 mingguan. 2 minggu paling cepat ya? Oke, 2 minggu. Kalau misalnya yang masterpiece-nya gitu, yang lama itu berapa? Yang lama berapa lama? Berapa lama tuh? Itu sempat 1 bulanan. Oke, 1 bulan itu singkat juga ya. Ternyata memang karena sudah terbiasa sehingga pada akhirnya sudah selesai 1 bulan gitu paling lama. Dan gimana sih caranya kalian mendapatkan inspirasi gitu ya? Karena memang yang tersulit itu mendapatkan ide cemerlang gitu. Kalau untuk tim kami sih beda-beda cara nyari inspirasinya. Kalau saya itu datang dari, biasanya saya sering lihat permasalahan-permasalahan yang muncul, kayak misalnya misalkan di Gianyar ada hama kupu-kupu putih seperti itu. Kan dilihat dari berita itu berarti kita berinovasi untuk membuat pestisida untuk mengurangi hama kupu-kupu putih itu sendiri kayak gitu. Habis itu kalau misalkan mengenai limbah itu kan sedang banyak-banyaknya booming di Indonesia, khususnya di Bali seperti itu. Jadi kita harus bisa mengolah limbah tersebut untuk menjadi sesuatu yang berguna. Itu Anggun ya. Kalau Gung Ayu gimana nyari inspirasi idenya? Untuk nyari inspirasi dalam KIR itu juga susah ya, tantangan gitu. Jadi judul itu akan menarik kalau misalnya topik yang kita bahas itu lagi gencar dipermasalahkan, lagi hangat-hangat diperbincangkan, apalagi kita mampu memberikan solusinya gitu. Sebenarnya itu hanya spontan aja sih, kita terutama tim saya itu mencari idenya gitu. Misalnya kayak limbah biji wani itu karena pada saat itu memang lagi banyak musim buah wani gitu dan bijinya dibuang begitu saja. Jadi kami berpikir apa yang bisa diolah gitu. Dan juga didukung oleh literatur yang ada di internet gitu juga. Oke. Intinya peka ya sama apa yang terjadi di lingkungan kita dan mengangkat permasalahan itu untuk membuat solusi untuk pemecahan masalah tersebut itu. Mencari solusinya gitu ya. Berarti ini karya tulisnya memang gak cuma ngarang doang ya, tapi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Oke, hebat banget nih Jeko. Betul. Kemudian untuk Gung Ayu dan juga Anggun ya, apa sih sebenarnya hal tersulit gitu yang pernah kalian alami dan akhirnya berhasil kalian lewati gitu untuk mendapatkan misalnya hasil yang kalian harapkan seperti itu? Jadi hal tersulit bagi saya itu adalah terutama bagi waktu ya. Soalnya buat karya tulis itu kan juga harus fokus juga karena ini datanya harus valid dan emang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi bagi waktu antara karya tulis juga dan juga untuk sekolah juga karena kan di sekolah juga ada ujian-ujian gitu. Itu yang tersulit. Oke. Kalau untuk Anggun gimana tuh? Kalau saya sih juga bagi waktu karena saya mengikuti banyak sekali organisasi apalagi ekstra. Selain itu juga yang tersulit tuh harus siap mental. Kalau misalkan kita gagal, ya jangan terlalu berkecil hati lah. Kita coba lagi di lomba-lomba berikutnya kayak gitu. Oke, jadi baiklah. pintar atur waktu ya. Emang atur waktunya kalian gimana nih? Nah, selama ini tuh gimana tuh?
antara sekolah lomba. sama Kalau kegiatan-kegiatan? saya sih banyak organisasi, kadang di OSIS, kadang di ekstra-ekstra lainnya. Jadi kan banyak benturan tuh. Caranya saya ya hadiri setengah-setengah seperti itu. Yang penting kita Oke. hadir seperti itu. Oh, Nyetor muka setengah-setengah ya. Istilahnya. Sekolahnya setengah nggak sih? Enggak, Enggak ya? Tetap full ya? Tetap full. Untuk Gung Ayu gimana tuh caranya ngatur waktu? Kalau saya ngatur waktunya karena kebetulan saya di Suksema sendiri itu cuman milih ekstrakir ya. Jadi antara kir sama lomba-lomba, jadi saya prioritaskan mana yang lebih penting gitu. Tapi tetap sekolah. Jadi kalau biasanya saya itu gunakan waktu belajar di sekolah itu seefektif mungkin. Nah artinya misalnya sekarang materinya tentang apa perusahaan dagang gitu. Jadi saya usahakan saya bisa memahami itu. Jadi saya buat ringkasan kecil, nanti di rumah tinggal diulang, diingat-ingat lagi sedikit aja. Jadi nggak terlalu banyak memakan waktu gitu untuk belajarnya. Oke, jadi strategi belajarnya itu di kelas yang memang benar-benar harus dipahami ya, sehingga di rumah ntar nggak terlalu banyak lagi untuk buka semua yang dipelajari gitu. Boleh dicontoh Oke, ya. boleh dicontoh untuk sobat kreatif di rumah yang memang banyak sekali kegiatannya ya, sebagai aktivis muda gitu mungkin banyak banget kegiatannya, bisa mempelajari apa yang sudah diuraikan tadi oleh Gung Ayu dan juga Anggun. Oke, dan nanti kita masih undang buat kamu yang mungkin mau bertanya sama mereka berdua ya. Boleh telepon 265403. Dan sembari menunggu penelpon kita break dulu ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol selanjutnya tentunya di Remaja Berprestasi sampai dengan jam 12 siang nanti. So jangan kemana-mana. Masih disiarkan langsung di studio Pro 2 FM Denpasar. Dan kita masih di Remaja Berprestasi yang masih barengan Eka Purni dan juga ada Anggun dan Gung Ayu ya. Iya, masih di sana kan ya? Halo? Masih. masih. Tak kirain kemana gitu. Enggak ya, karena kita sudah ngobrolin banyak tadi tentang karya tulis ya, Jeko ya, dan Betul. juga bagaimana sih caranya mereka menghadapi kegagalan gitu. Karena kegagalan itu kan suatu hal yang wajar gitu ya. Dan juga banyak sekali kita mengorek-ngorek prestasi mereka di seputaran karya tulis ilmiah ya, mengenai judul yang sudah menarik banget tadi dibilang ya. Betul. Itu mengangkat inspirasinya dari permasalahan yang ada di lingkungan gitu, mulai dari ada apa tadi Bijiwani ya? Bijiwani, terus hama Kupu-kupu kupu-kupu gitu ya. putih gitu. Wow, itu luar biasa banget Luar ya, biasa dapat nih. inspirasi seperti itu. Dan untuk kita lanjut lagi nih, tadi sudah di-share juga strategi belajar yang dijalankan oleh Gung Ayu dan juga Anggun ini, memang itu sangat bisa banget mengatur waktunya gitu ya, dan memang prioritas banget di sekolah untuk mendapatkan materi dan juga memahaminya gitu. Walaupun sibuk gitu ya, banyak kegiatan, banyak ikut ekstra gitu ya, tapi tetap bisa ngatur waktu ya. Yang penting tetap utamakan apa pendidikan gitu ya. Oke, karena jangan salah Jiko, karena mereka berdua ini bintang kelas juga. Bintang kelas juga ya, wow, luar biasa luar ya. biasa ya. Oke, dan sebenarnya dari selain karya tulis, ada nggak sih sebenarnya passion yang kalian geluti, passion yang lain gitu selain karya tulis? Kalau untuk Gung Ayu gimana? Ada nggak kesukaan lainnya gitu? Kalau saya kebetulan lebih suka ke karya tulis sendiri sama Oke. misalnya kayak berbicara di depan gitu kayak pidato gitu, saya suka. Untuk yang Suka lain ya? sih belum. Oke, public speaking ya berarti. Suka ngomong ya, nanti mungkin setelah ini mau jadi penyiar ya. bisa. PDKT aja sama Jeko ya. Oke, kalau untuk Anggun sendiri ada passion lainnya nggak? Kalau saya sih dikir aja, tapi selain itu saya sering ikut lomba LCT kayak cerdas cermat kayak gitu. Itu aja sih. Oke, nggak jauh-jauh ya dari karya tulis, kemudian ada LCC, lomba pidato gitu. Memang sukanya seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau di sekolah kalian untuk latihan atau mungkin apa ya, cara pelatih ngajarin kalian tentang LKTI ini gimana maksudnya? Pembinaannya gitu. Pembinaannya. Kalau pelatihannya itu awalnya kita kan masuk anggota KIR tuh kelas 1. Itu ada namanya Latdas, itu 3 minggu gitu kan. Pertemuan pertama bahas bab 1, 2, 3 seperti itu sampai bab 5 seperti itu. Nanti kita setelah Latdas itu kita dilepas sendiri untuk mengikuti lomba masing-masing yang kita minati seperti itu. Udah nanti kalau misalkan kita lolos dalam karya itu kan dicari 10 besar untuk presentasi. Dalam persiapan itu tentunya pembina membantu kita dalam presentasi. Contohnya kita kan berlatih presentasi, misalnya vokalnya kita, caranya kita berpresentasi seperti itu. Jadi kayak Oke. gitu ya. Jadi ada kayak Latdas gitu ya istilahnya ya. Latihan dasar. Jadi diberikan dasar-dasar untuk penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Oke, jadi selama ini menggeluti karya tulis ilmiah gitu, ada nggak sih sebenarnya manfaat yang kalian rasakan secara nyata gitu ya saat kalian sudah menggeluti karya tulis ilmiah? Kalau saya secara pribadi sangat bermanfaat sekali ya, karena
abahnya yang bilang nanti di perkuliahan ada buat skripsi. Jadi buat teman-teman saya tuh sebenarnya banyak juga yang susah, apalagi karya tulis itu katanya ribet, latar belakang. Tapi kalau saya yang udah terbiasa, ya saya lumayan gampang gitu. Apalagi dengan karya tulis ini saya bisa dibantu sedikit materinya itu di sosiologi di semester 2 nanti tentang karya tulis. Jadi mungkin saya bisa lebih paham lagi. Sudah selangkah lebih maju ya. Iya, sudah ada persiapan untuk skripsi ya. Iya ya. Baru kelas 3 sudah siap skripsi. Siap skripsi gitu ya. Hebat. Tahu cara-caranya gitu. Itu berarti visinya sangat ke depan banget gitu. Kalau untuk Anggun gimana tuh manfaatnya? Selain untuk membuat skripsi nantinya, tentunya dalam perlombaan itu kan tentunya banyak teman-teman dari berbagai sekolah dan berbagai daerah lainnya yang mengikuti lomba itu. Tentunya kita di sana bisa menambah jaringan yang nantinya kita setelah lulus kuliah mungkin kita bisa bekerja sama nantinya untuk membuat bisnis atau yang lainnya dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi punya teman baru lagi gitu ya, dan juga jejaring gitu. Nah, kita nggak cuman ada Anggun dan juga Gung Ayu ya. Kita juga ada Bapak gurunya di sini. Bapak gurunya di sini gitu ya, yang nemenin ya. Silakan Bapak mendekat ke mic Bapak. Kita mau PTS sedikit ya. Sedikit. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Made Swastika dari SMA Negeri 1 Sukawati. Oke, jadi bapaknya setia banget nemenin Anggun dan juga Gung Ayu ya, sobat kreatif di rumah ya. Ini Bapak, kita mau tanya-tanya sedikit gitu ya. Support dari sekolah yang diberikan kepada siswanya itu seperti apa gitu sih Pak? Apalagi kelas 3 gitu ya Pak ya. Dan ingin ujian nasional. Ujian nasional. Bagaimana tuh caranya mengatur tuh sekolah? Apakah memberi dukungan atau gimana tuh Pak? Oke, untuk support kami dari sekolah semuanya mensupport asal kegiatan sesuatu positif dari di bidang akademis pertama. Kemudian yang kedua tentang ini ekstra atau akhir ada yang lainnya lagi, misalnya bela olahraga yang lainnya, kita tetap support dari sekolah. Asal positif. Asal positif dan juga berprestasi Pak ya. Selalu disupport gitu. Gimana komentarnya Pak sama Gung Ayu dan juga Anggun nih? Apakah di sekolah gimana tuh? Gimana di sekolah Pak? Apakah nakal atau gimana? Ini memang anak yang aktif dari dulu memang. Apalagi ada pembinanya yang sangat intens membina mereka sehingga sampai ke mana Gung? Ke Undip ya. Ke Undip bisa juara juga. Juara berapa? Juara 2. Juara 2 di Undip di Penogoro, Semarang. Iya. Itu prestasi mereka. Apalagi satu-satunya dari Bali ya, kalau nggak salah ya pada saat itu. Yang masuk 10 besar satu-satunya dari Bali. Bangga banget berarti itu ya, menjadi salah satu perwakilan dari Bali. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu Pak untuk. Ya, terima kasih untuk Pak Pembina akhir utamanya Pak Jaman Putra. Bapak Madarmo, siapa lagi? Pak Kari. Pak Gusti Mendekari. Semoga berjuang, semoga lebih bisa sukses lagi di kemudian hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, dan tentunya terima kasih juga untuk pembina ya, sudah membina kalian sehingga bisa berprestasi ya. Iya pastinya, karena di balik kesuksesan itu pasti akan ada orang-orang yang mensupport gitu ya, baik dari orang tua ataupun dari pembina itu sendiri. Dan sekarang kita mau break dulu ya, sebelum nanti kita mau tanya tentang kesannya Anggun dan juga Gung Ayu ya. Terus kita balik ke satu single spesial buat kamu, dan jangan kemana-mana sampai dengan jam 12 siang nanti. Di Remaja Berprestasi Sobat Kreatif ya, sampai jam 12 siang, dan tentunya ini sesi terakhir kita ya. Iya, karena sudah menjelang jam 12 siang. Buat Sobat Kreatif yang baru aja stay tune dan ketinggalan nih untuk pantengin kita ya di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, jangan khawatir Jeko, karena yang pastinya rekaman kali ini akan diposting di websitenya www.sadarsehat.org, yang pastinya buat Sobat Kreatif yang ingin mendengarkan kembali siaran kali ini bisa banget untuk dikunjungi website tersebut ya. Betul. Dan pastinya juga berkaitan dengan itu Jeko ya, karena memang kita belakangan ini sudah mengundang berbagai macam remaja dari berbagai macam latar belakang dan juga kabupaten, kota, itu juga berhubungan dengan proyek kita yang kerjasama dengan RRI Pro 2 Denpasar dan juga komunitas Sadar Sehat. Ya pastinya remaja-remaja dari seluruh Bali itu dikumpulkan untuk menginspirasi sobat kreatif di rumah, dan juga story yang nantinya akan diangkat menjadi sebuah cerita yang menginspirasi untuk remaja-remaja di Bali akan dibukukan. Jadi akan dibukukan ya tahun depan. Jadi yang penasaran sama bukunya ditunggu ya, tahun depan ya. Dan tadi untuk sesi terakhir kita untuk siang hari ini, mungkin untuk Anggun dan juga Gung Ayu gitu ya, pengalaman yang paling berkesan buat kalian berdua itu yang mana nih, yang seperti apa gitu? Kalau saya sih pengalaman yang di Undip ya. Soalnya di sana itu kita banyak banget tantangan yang kita dapat di sana. Awalnya dari poster yang salah, harus di sana tuh nyari tukang print poster di sana tuh sampai malam-malam.
apalagi deadline-nya itu 1 jam, kita diberi waktu 1 jam untuk mengulang poster seperti itu. Kan kita dari awal aja udah mau down seperti itu, tapi ya kita nggak sampai sana kita down, kita coba berusaha untuk menghubungi, apalagi di sana ada kerabat saya juga di sana, kita minta tolong di sana. Terus setelah itu juga di sana kita bisa nambah-nambah teman, nambah-nambah jaringan, nambah-nambah wawasan lah, bertukar informasi tentang sekolah kita masing-masing, bertukar informasi tentang pelajaran seperti itu. Oke, kalau Gung Ayu yang paling berkesan? Sama ya, yang berkesan tuh di Undip karena ini kelas 12 dan mungkin itu lomba terakhir saya dan tim ya. Dan yang buat saya berkesan itu karena bersyukur sekali karena meraih juara 2 tingkat nasional itu, saya dan tim itu mendapat golden ticket untuk kuliah di Universitas Diponegoro. Wow, siap-siap golden ticket. Sudah ada gini ya berarti ya. Luar biasa. Golden ticketnya ya untuk kuliah di negeri ini ya. calon-calon gini nih ya. Perwakilan Bali yang membanggakan tentunya. Betul. Dan yang pastinya ya tadi sudah kita di-share mengenai apa sih sebenarnya hal yang paling mengesankan gitu buat Gung Ayu dan juga Anggun. Kemudian impian yang belum kalian wujudkan dan ingin kalian wujudkan itu apa sih? Bisa di-share nggak ke Sobat Kreatif? Mungkin dari Gung Ayu mungkin mimpinya banyak ya, cuman ini udah terwujud satu karena ikut LKTI tingkat nasional dan kebetulan dapat. Namun mungkin harapan kedepannya bisa membuat karya tulis lagi yang lebih inovatif, yang lebih berguna dan tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke. Kalau untuk Anggun sendiri gimana tuh? Kalau saya sih hampir sama Gung Ayu, tapi harapannya yang dekat-dekat ini pengen sih masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan seperti itu. Apalagi kalau bisa dapat beasiswa itu lebih bagus. Oke, apa tuh perguruan tinggi yang negeri yang diinginkan? Kalau di Bali sih pastinya Udayana. Oh, Udayana ya. Udah punya rencana mau ngambil jurusan apa? Kalau saya sih farmasi sih yang lebih saya suka seperti itu. Oke, farmasi ya. Oke, semoga bisa tercapai ya nanti. Semoga ya. bisa tercapai tentunya. Dan yang terakhir Dan nih. terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Kreatif sebelum pamit gitu ya. Untuk Sobat Kreatif semuanya, kalau kalian mendapatkan kegagalan atau gagal dalam suatu usaha yang kalian lakukan, jangan mudah putus asa. Coba kembali di peluang-peluang yang masih ada, karena lomba-lomba yang akan datang itu pastinya tentu lebih tantangannya itu lebih menarik, dan di sanalah kalian belajar untuk membenahi kesalahan kalian yang telah kalian lakukan sebelumnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk Gung Ayu, Untuk pesannya itu kalau diibaratkan itu keberhasilan seperti matahari ya, dan kegagalan itu seperti hujan. Jadi untuk melihat pelangi kita perlu keduanya gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang berharga datang tanpa adanya usaha. Jadi usaha dulu yang terbaik, percaya sama diri sendiri. Jadi kepercayaan diri sendiri itu sangat penting karena kita mampu dan kita berani untuk menunjukkannya gitu. Oke, luar biasa. Ya. Kalau nggak diri kita sendiri yang percaya siapa lagi gitu kan? Oke, dan terima kasih untuk kalian berdua yang sudah datang di studio Terima kasih Pro 2 untuk FM. Gung Ayu dan juga Anggun dan juga Bapak juga, terima Bapak kasih Guru ya yang sudah menemani kita kali ini. Oke. Dan juga buat Sobat Kreatif di rumah, terima kasih yang sudah stay tune dari tadi ya, dan semoga menginspirasi buat kalian semua di rumah. Dan untuk itu Eka Purni pamit undur diri. Dan juga Jaka Alvar juga pamit di Remaja Berprestasi ya. Selain ini kita akan mengaturkan puja Trisanyo